Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembauran dalam blok. Dalam desain split plot, efek utamanya baur dalam blok. Ini merupakan salah satu bentuk pembauran dalam blok. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada split plot itu kita menemukan bahwa efek utamanya itu akan kita baurkan ke dalam blok. Nah, sebenarnya pada desain yang sebelumnya dijelaskan itu berarti itu kita sudah membahas tentang pembauran dalam blok. Hanya saja tidak dibahas secara lebih mendalam. Dalam hal ini juga perlakuan yang akan dilakukan dalam sebuah blok lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh kombinasi perlakuan. Jadi di sini perlakuan yang ada dalam blok itu lebih sedikit dibanding dengan seluruh kombinasi perlakuan. Hal ini memungkinkan untuk menentukan terlebih dahulu efek apa yang dapat dibaurkan dalam blok. Biasanya, lebih baik membaurkan interaksi daripada membaurkan efek utamanya. Misalnya kita mempunyai faktor A dan juga B. Lalu kita juga punya interaksi antara A dan B. Nah, daripada kita membaurkan faktor A atau faktor B, lebih baik kita membaurkan faktor interaksinya saja. Jadi interaksi antara faktor A dan juga faktor B. Jika interaksi sudah ditetapkan baur dalam blok, maka interaksi tersebut kita jadikan sebagai kontras penentu. Jadi ketika interaksi yang sudah kita tetapkan itu adalah baur dalam blok, maka dia akan menjadi kontras penentu. Selanjutnya, penentuan kombinasi perlakuan mana saja yang harus ditempatkan dalam satu blok yang sama. Jadi setelah kita menentukan kontras penentunya, maka kita akan menentukan kombinasi perlakuan mana aja yang akan kita tempatkan di masing-masing blok, jadi di blok yang sama. Dalam eksperimen faktorial 2 pangkat 2, efek interaksi AB adalah AB sama dengan setengah dari 1 min A min B plus AB. Nah, di sini kita lihat, ini sebenarnya pembahasan tentang materi yang sebelumnya, yaitu desain 2 faktorial. Desain faktorial 2 pangkat K ya, jadi di sini 2 pangkat 2. Jadi kalau misalnya dibahas lagi, kalau di review, kita akan, misalnya di sini ada sebuah desain nih. Ini ada 1, kita lambangkan dengan 1, ini ada A, ini AB, ini B. Dimana sumbu vertikalnya itu adalah B dan sumbu horizontalnya itu adalah A. Di sini adalah taraf rendahnya, taraf tinggi. Taraf rendahnya, taraf tingginya. Nah, ketika kita mau mengetahui rata-rata dari efek faktor interaksi AB, maka kita harus membuat setengah dari AB min A dikurangi B min 1. Dan jika kita dibuat dalam bentuk lain, yaitu adalah setengah 1 min A min B plus AB, sama seperti ini. Dalam hal ini AB dibaurkan dalam blok, maka AB sebagai kontras penentu. Jadi di sini karena ada faktor A, faktor B, dan ada interaksi dari kedua faktor tersebut, maka kita gunakan interaksinya yang kita akan baurkan ke dalam blok. Maka interaksi dari AB itu akan menjadi kontras penentu. Dalam bentuk kontras ini yang bertanda positif, yaitu kombinasi perlakuan 1 dan AB. Kita lihat, 1 dan AB itu lambangnya positif. Maka mereka ditempatkan dalam satu blok. Lalu yang berbentuk negatif, yaitu min A dan min B atau A dan B, itu akan ditempatkan juga dalam satu blok seperti berikut. Jadi di sini adalah blok yang lambangnya positif dan ini adalah blok yang lambangnya negatif. Nah, masing-masing dari lambang itu, masing-masing dari kombinasi perlakuan yang mempunyai lambang yang sama akan kita tempatkan pada blok yang sama. Lalu ada yang tadi dengan cara yang tadi, kita bisa juga lakukan dengan cara Chemtron. Nah, ini biasanya orang lebih suka pakai cara ini karena nantinya cara ini yang akan dipakai untuk metode-metode selanjutnya. Dengan bentuk linier dari cara Chemtron ini adalah L sama dengan E1x1 ditambah E2x2 sampai ditambah ET/XT, di mana EI adalah eksponen faktor KI yang terdapat dalam tiap kontras penentu, dan XI adalah taraf faktor KI yang ada dalam sebuah kombinasi perlakuan. Jadi EI-nya itu adalah eksponen faktor KI. Jadi pangkatnya dari faktor KI itu. Terus kalau misalnya XI itu adalah taraf faktornya.
Nah, aturannya adalah setiap kombinasi perlakuan dengan harga L yang sama ditempatkan pada satu blok yang sama. Dengan kontras penentu AB, maka E1 sama dengan 1, E2 sama dengan 1, dan EI lainnya sama dengan 0. Kenapa kita bisa sebut E1-nya sama dengan 1 dan E2-nya sama dengan 1? Karena di sini kita lihat kontras penentunya adalah AB, di mana faktor dari A dan faktor dari B itu sama-sama mempunyai pangkat 1. Maka dari itu, eksponen yang dari faktor pertama adalah 1, dan eksponen dari yang faktor kedua adalah juga 1. Dan selain ini, maka dia akan bernilai 0. Interaksi AB dinotasikan A pangkat 1, B pangkat 1 sama dengan AB. Jadi bentuk linearnya adalah E-nya kita punya 1, E1-nya adalah 1, maka 1x1 ditambah 1x2. Lalu, harga L untuk masing-masing kombinasi perlakuan adalah sebagai berikut. Untuk 1 adalah L sama dengan 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0. Ini dapat dari mana? L itu kan L-nya sama dengan 0, di mana L itu adalah hasil dari penjumlahan 1 kali 0 ditambah 1 kali 0. Nah, ini kita dapat dari rumus L yang ini. Jadi L-nya sama dengan 1 kali X1 ditambah 1 kali X2, di mana ketika kita tahu di sininya, di mana ketika X-nya itu melambangkan faktor yang pertama atau faktor A, dan X yang kedua itu melambangkan faktor dari B. Maka dari itu, ketika kita mencari nilai L untuk 1, dia tidak mengandung A dan juga tidak mengandung B, sehingga dia akan bernilai 0 seperti pernyataan sebelumnya. Dan EI lainnya sama dengan 0. Jadi kecuali mereka dia akan bernilai 0. Gitu. Terus ketika kita mau mencari kombinasi perlakuan dari A, itu L-nya adalah 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1. Nah, ini 1 kali 1 karena yang tadi X1 itu sebagai perwakilan dari A gitu. Jadi X1 itu nilainya 1. Ketika dia bilang kita mencari A-nya, maka dia akan bernilai 1, dan dia nggak ada B-nya, makanya untuk yang X2-nya ini kita lambangkan dengan 0. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 1. 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1. Lalu untuk yang B-nya juga sama. Jadi yang untuk yang bagian X1-nya kita beri 0, dan X2-nya kita beri 1. Jadi 1 plus 1 kali 0 plus 1 kali 1 sama dengan 1. Dan untuk AB, karena dia mengandung A dan juga mengandung B, maka X1 dan X2-nya kita ganti menjadi 1. Masing-masing menjadi 1, sehingga 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini, karena kita sebelumnya untuk dua faktor ini, kita mempunyai nilai L yaitu 0 dan 1. Tidak ada 2. Jadi di sini kan ada dua faktor, A dan B, lalu faktor interaksinya kita cari. Terus di sini kita lihat untuk L-nya itu hanya ada 0 dan 1. Maka dari itu tidak ada L yang berjumlahnya 2. Nah, di sini untuk yang masalah ini kita akan selesaikan dengan aljabar modulo. Jadi dengan aljabar modulo 2, karena kita di sini hanya menggunakan 2 cara faktor. Maka dari itu aljabar modulo 2, maka kita tahu bahwa modulo itu adalah sisa dari hasil pembagian. Jadi misalnya 3 modulo 2, 3 dibagi 2 itu sisanya 1, berarti 3 modulo 2 sama dengan 1 gitu. Kalau 5 dibagi 3 itu sisanya 2, berarti 5 modulo 5 dibagi 3 sisanya 2, berarti modulonya sama dengan 2 gitu. Terus diperoleh blok berikut. Nah, di sini aljabar modulo 2, berarti dia 2 dibagi 2 kan nggak ada sisanya gitu, berarti dia akan bernilai 0 L-nya gitu. Jadi si AB ini akan sama dengan si kombinasi perlakuan untuk yang satu, yaitu bernilai 0, dan untuk AB itu sama-sama bernilai 1. Maka dari itu untuk L0 kita mempunyai blok 1 dan juga AB, karena di sini nilainya sama-sama 0. Lalu untuk L1 itu kita masukkan ke blok 2, yaitu
yang bernilai 1, yaitu ada A dan juga ada B. Sekarang untuk 3 faktor 2 pangkat 3. Dalam hal ini ABC baur dalam blok karena ABC sebagai faktor penentu tanpa replikasi. Jadi di sini kan kita punya 3 faktor dan 2 taraf ya, 2 pangkat. Untuk 3 faktor 2 pangkat 3 itu berarti 3 faktor dengan 2 taraf masing-masingnya. Nah, di sini berarti kita punya faktor A, B, dan C di mana masing-masing dari faktor ini mempunyai 2 taraf. Lalu kita akan mempunyai model sebagai berikut. Jadi ada L sama dengan 1x1 ditambah 1x2 ditambah 1x3, di mana kalau kita kalikan itu sama dengan x1 plus x2 plus x3. Nah, ini 1 karena dia masing-masing pangkatnya 1 ya. ABC itu 1 pangkatnya. Sehingga kita dengan cara yang sama, kalau 1 itu berarti kan dia tidak mengandung A, tidak mengandung B, dan juga tidak mengandung C, maka x1, x2, dan x3 itu akan bernilai 0. Lalu kalau misalnya kita cari kombinasi perlakuan untuk A, berarti hanya ada 1 yang bernilai 0, yaitu x1. Kita ganti x1 menjadi 1, maka kita akan mendapat A-nya sama dengan 1. Dan seterusnya sampai dengan kita mendapat ABC, kombinasi perlakuan ABC, berarti dia mengandung masing-masing x1, x2, dan x3-nya mengandung masing-masing nilai 1. Jadi ketika 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 1, sama dengan 3. Kita mempunyai modulo 3. Nah, kita punya nilai 3 untuk L-nya, tapi di sini dia harus dibagi dengan modulo 2 karena di sini hanya ada 2 faktor. Hanya ada 2 taraf faktor. Dimana kalau misalnya kita punya 2 taraf faktor, berarti nilai L-nya itu yang tadi terletak di 0 sama 1. Jadi hanya ada 0 dan 1, tidak lebih dari 0 dan tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Pada itu kita akan membaginya dengan modulo 2. Jadi dibagi dengan modulo 2 sehingga kita akan menemukan 3 dibagi 2 sisa 1. Berarti L-nya akan bernilai sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkannya ke dalam blok untuk nilai L yang sama, di mana L0 atau L yang bernilai 0 itu ada 1, lalu ada AB, AC, dan BC. Ini dikerjakan dengan cara yang sama seperti mencari 1A dan ABC. Lalu untuk blok 2 ditemukan yang L-nya sama dengan 1 itu ditemukan ada A, itu ada A ya, bernilai 1, B, C, ABC kalau dicari lebih lanjut. Sekarang pembauran dengan replikasi. Untuk eksperimen 2 pangkat 3 dan interaksi ABC baur dalam blok, misal untuk 1 hari hanya bisa dilakukan 4 eksperimen, maka untuk 3 kali replikasi, eksperimen ini harus dilakukan dalam 6 hari, dengan pengacakan dilakukan ketika memilih blok mana yang terlebih dahulu dilakukan. Begitu juga pengacakan dilakukan dalam blok, yaitu untuk menentukan urutan kombinasi perlakuannya. Hasil pengacakannya sebagai berikut. Jadi di sini kita punya eksperimen 2 pangkat 3 dan interaksi ABC-nya baur. Jadi kan kita punya faktor A, B, dan C. Maka kita akan mengambil kombinasi perlakuan yang punya kompleksitas lebih kompleks gitu ya. Yaitu yang paling besar itu adalah ABC. Yang paling kompleks adalah ABC, maka ABC-nya akan baur di dalam blok. Atau bisa juga disebut ABC sebagai kontras penentunya. Nah, misalnya kita dalam 1 hari hanya bisa melakukan 4 eksperimen. Dalam 1 hari hanya bisa melakukan 4 eksperimen, maka untuk 3 kali replikasi, eksperimennya harus dilakukan dalam 6 hari. Karena dalam 1 harinya hanya 4 eksperimen, terus sedangkan kita tuh membutuhkan 8 eksperimen. Berarti untuk memenuhi 8 eksperimen ini harus dilakukan 2 hari. Dan kita akan melakukan replikasi sebanyak 3 kali. Replikasi sebanyak 3 kali, maka si 2 hari ini kita kalikan dengan 3 gitu. Maka kita dapat 6 hari. Dengan pengacakan dilakukan ketika memilih blok mana yang harus terlebih dahulu didahulukan. Jadi di sini ya, sini dijelaskan. Dalam 1 hari itu ada 4 eksperimen. Sedangkan kita dalam penelitian kita membutuhkan 8 eksperimen. Maka kita membutuhkan 2 hari untuk menyelesaikan penelitian itu, untuk menyelesaikan si 8 eksperimen itu. Lalu dia akan melakukan replikasi sebanyak 3 kali. Jadi ini replikasi pertama,
2 hari pertama, terus ini replikasi kedua 2 hari kedua, dan ini replikasi ketiga yaitu 2 hari ketiga. Terus sehingga kita membutuhkan 6 hari ya untuk total dari yang diinginkan peneliti, yaitu sebanyak 3 kali replikasi. Nah, di sini kita punya 6 hari, dan kita harus menentukan dulu blok mana yang akan kita pilih. Di sini untuk replikasi pertama kita punya blok satunya ini, blok 2-nya ini. Nah, untuk replikasi kedua ternyata bloknya tidak berubah. Di sini ya, coba kita ambil yang paling mencolok, yaitu di sini ada 1, di sini juga ada 1. Berarti blok 1, berarti replikasi 1 dan replikasi 2 bloknya tidak diacak, tapi hasil pengacakannya akan sama gitu. Terus kalau replikasi yang ketiga kita lihat ada perbedaan ya. Jadi blok 1 di sini adalah blok 2 di replikasi pertama, dan blok 2 di replikasi ketiga adalah blok satunya. Blok keduanya itu adalah blok satunya nih. Ini ada 1, ini ada 1. Nah, setelah kita mengacak bloknya, maka kita lakukan pengacakan pada kombinasi perlakuannya. Jadi di sini bloknya sudah diacak dan di dalamnya juga harus diacak. Jadi sebelum kita melakukan, ketika kita melakukan penelitian, maka kombinasi perlakuan di dalam bloknya juga harus diacak. Gitu. Jadi lihat ini ada A, B, terus itu 1. Tapi kalau di sini kita lihat B, C, A, B beda ya. Gitu. Jadi kita lakukan pengacakan juga di dalamnya. Sekarang desain baur parsial. Untuk eksperimen faktorial 2/3 dengan 4 replikasi, dalam hal ini membaurkan interaksi ABC dalam replikasi 1, interaksi AB untuk replikasi 2, interaksi AC untuk replikasi 3, dan interaksi BC untuk replikasi 4. Modelnya akan kita dapat. Nah, di sini L-nya adalah X1, X2, X3, ABC ya, jadi 1, 1, 1 E-nya. Terus yang kedua itu adalah AB, maka kita hanya menggunakan variabel X1 dan X2 saja karena AB. Lalu AC berarti X1 sama X3, dan BC yaitu X2 dan X3. Masing-masing P-nya bernilai 1 karena tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada kombinasi perlakuannya. Ada 3 ya. Di sini kan kita menggunakan 3 faktor. Maka dari itu ada yang bernilai 1 ketika X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 0. Maka 1 itu dilambangkan dengan ini. Terus kalau C berarti kan karena nilai L-nya itu pasti ya dari 0 sampai 1 kan, karena dia cuma 2 taraf. Berarti sedangkan di sini tuh ada 3 faktor gitu. Ada 3 faktor A, B, dan C. Dan di rumusnya juga ada X1, X2, X3. Maka dari itu kita di sini ada 2 taraf faktor, yaitu ada 0 dan 1, dan ada 3 faktor. 3 faktor. Lalu untuk C di sini berarti kan ini kalau yang pertama, kolom pertama itu adalah A, kolom kedua itu adalah B, dan kolom ketiga itu adalah C. Maka yang akan bernilai C jika ininya 1, yang ketiganya adalah 1. Lalu B, satunya ada di tengah. Lalu BC berarti yang ini. Kalau A berarti ada di paling depan. AC ini, dan seterusnya sampai ABC, yaitu bernilai 1, 1, 1 karena dia mengandung semua faktor ya. Nah, replikasi 1 ABC baur. Jadi yang baur adalah ABC. Untuk blok satunya ketika L-nya sama dengan 0, kita lihat 1. Benar nggak 1 itu L-nya akan bernilai 0? Kalau kita lihat untuk replikasi yang pertama ya, kalau kita masukin yang tadi 1 itu kan tidak mengandung A, tidak mengandung B, dan juga tidak mengandung C. Maka X1, X2, dan X3-nya akan kita beri nilai 0. Maka dari itu L-nya sama dengan 0. Benar. Nah, dia masuk ke blok yang L-nya sama dengan 0. Lalu AB. Nah, di sini AB bener nggak L-nya bernilai 0? Coba kita cek. AB itu yang ini ya, berarti 1, 1, 0. Kita masuk ke replikasi 1, berarti X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 0. Nah, kita akan dapat L sama dengan 2. Sedangkan kita di sini kan kita hanya menggunakan 2 faktor, sehingga faktornya itu sehingga nilai dari L itu hanya ada di
0 dan 1. Tidak ada 2, maka 2-nya harus dimoduluskan. Dimana karena kita menggunakan tarafnya 2, sehingga kita menggunakan modul 2. Dan 2 dibagi 2 itu sisanya 0. Maka AB akan bernilai 0. Berarti benar di sini. Lalu bagaimana dengan ABC? ABC untuk replikasi pertama itu nilainya adalah 1. Kita lihat. ABC untuk replikasi pertama, dia X1 akan menjadi 1, X2 akan jadi 1, dan X3 akan jadi 1. Karena dia mempunyai masing-masing faktor. Nah, setelah 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Dia bernilai 3. Sedangkan 3 itu bukan bagian dari L yang 0 sama 1. Sehingga dia harus dimodulkan terhadap 2. Jadi 3 dibagi 2, sisanya 1. Maka L-nya akan bernilai 1. Pada itu dia masuk ke blok yang 1. Begitu pula dengan blok-blok lainnya, dengan cara yang sama. Lalu tabel ANAFO untuk desain baur parsial. Nah, di sini kita punya replikasinya ada 3. Sebenarnya 4 kan, karena replikasi min 1 gitu. Nih, ada 4 replikasi tapi min 1. Terus kita punya blok dalam replikasinya itu ada 4. Ada replikasi pertama dengan blok dengan efek utama yang dijadikan baurnya itu adalah ABC, replikasi kedua yang dijadikan baurnya adalah AB, replikasi ketiga yang dibaurkan adalah AC, dan replikasi keempat yang dibaurkan adalah BC. Dimana ini akan menjadi blok-blok tersendiri. Itu berjumlah 4. Lalu ada efek faktor A, B, C, AB, AC, ini interaksinya, dan ABC. Kekeluaran eksperimennya adalah 17, dan jumlahnya ada 31. Jumlahnya itu dapat dari mana? Jumlahnya itu dapat dari sini. Jadi kita punya 4 replikasi, dikalikan dengan jumlah bloknya ada 2 masing-masing, 4 kali 2, terus dikali dengan banyak kombinasi perlakuan dalam tiap blok. Itu ada 4, jadi 4 kali 2 kali 4. Itu adalah 32. 32 dikurang 1 atau dikurangi rata-ratanya adalah 1, menjadi 31. Setelah itu, kekeliruan eksperimen itu adalah jumlah dari ini, 31 dikurangi sisanya, dikurangi yang ini, selain kekeliruan pokoknya. Jadi dikurangi 3, dikurangi 4, ini dikurangi 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 7 tambah 7, 14. 31 dikurangi 14, kan 17, benar. Jadi keluaran eksperimennya adalah 17. Untuk menguji efek utama ABC dan interaksi AB, AC, BC, bandingnya adalah kekeliruan eksperimen dengan DK-nya sama dengan 17. Pembauran tanpa replikasi. Untuk eksperimen faktorial 2 pangkat 4, ada 16 kombinasi perlakuan, 2 pangkat 4. Apabila dalam waktu yang sama hanya bisa dilakukan 4 percobaan, maka percobaannya harus dibagi ke dalam 4 blok. Dengan DK sama dengan 3, maka ABC, BCD, dan AD masing-masing DK-nya sama dengan 1. Modelnya adalah L1 sama dengan X1 plus X2 plus X3, di mana ABC-nya kita baurkan. L2 adalah X2, X3, dan X4, di mana BCD kita baurkan. BCD, X2, X3, X4 akan membentuk pasangan L1 dan L2 dalam mode 2 sebagai berikut. Di sini yang pertama, kalau yang 1 itu akan bernilai 0 baik untuk X1, L1 maupun untuk L2, karena kita akan memasukkan nilai 0 untuk setiap X-nya. Lalu A, L1-nya akan bernilai 1 dan L2-nya akan bernilai 0, dimana karena L1-nya itu hanya ada X1 di sini. Dia ada X1, X1-nya kita ganti dengan 1, dan sisanya kita ganti dengan 0. Dan di sini tidak ada X1, makanya akan bernilai 0. Dan seterusnya sampai dengan ABCD-nya, kita akan bernilai 3, di mana 3 ini kita modulkan untuk L1 ya. Dengan A, B, C, D-nya tidak ada, maka 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Kita modulkan dengan mod 2, akan tersisa 1. Satunya berarti L1-nya sama dengan 1, dan L2-nya A, B, C, D. A-nya nggak ada X1, X2 1, X3 jadi 1, X4 jadi 1. 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3, sehingga L2-nya sama dengan 3 mod 2, dan sisanya adalah 1, sehingga L2-nya sama dengan 1.
Dan kita akan memperoleh 4 blok. Ada blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Dimana blok 1 itu adalah L1-nya 0 dan L2-nya 0. Di sini kita lihat yang L1-nya 0, L2-nya 0 adalah 1. Yang satu ini. Lalu kita cari juga nanti yang lainnya, kita cari BC, ACD, ABC pasti nilainya L1-nya sama dengan 0 dan L2-nya sama dengan 0. Lalu untuk blok 2, di mana L1-nya sama dengan 1 dan L2-nya sama dengan 0. Cari di sini. Nih, ini ada A ya, yang nilainya 1 dan L2-nya sama dengan 0. Benarkah A di sini? Nah, benar. A di sini. Lalu kita cari kombinasi telepon yang lain sehingga kita dapat blok keduanya adalah ini. Lalu blok 3-nya sama dengan L1-nya sama dengan 1 dan L2-nya sama dengan 1. L1-nya sama dengan 1 dan L2-nya sama dengan 1 itu ada ABC, ABCD. Kita lihat di sini ada ABCD dan blok 4-nya juga dengan cara yang sama kita cari. Untuk eksperimen faktorial 3 pangkat 2. Untuk dua faktor dengan masing-masing 3 taraf, apabila ada batasan bahwa untuk kondisi yang sama hanya bisa dilakukan 3 replikasi diambil interaksi AB kuadrat dengan DK sama dengan 2 dengan model linear L sama dengan X1 plus 2X2. Jadi di sini kita 3 pangkat 2 itu adalah faktornya ada 2 tetapi masing-masing mempunyai 3 taraf faktor. Nah, di sini karena dia mempunyai 3 taraf faktor, maka kita punya L-nya akan bernilai 0, 1, dan 2. Kan kalau tadi tarafnya 2, dia punya L-nya akan bernilai 0 atau 1. Nah, sekarang karena dia punya tarafnya 3 taraf, maka kita akan mempunyai L-nya sebesar 0, 1, dan 2. Lalu, untuk dua faktor dengan masing-masing 3 taraf, apabila ada batasan bahwa untuk kondisi yang sama hanya bisa dilakukan 3 replikasi. Diambil interaksi AB kuadrat. Di sini kita ambil interaksinya AB kuadrat. Lalu dengan DK-nya sama dengan 2, modelnya adalah ini. Nah, di sini modelnya akan menjadi seperti ini karena A-nya itu bernilai pangkatnya 1, makanya X1. Sedangkan di sini B-nya itu pangkat 2, sehingga E2-nya akan menjadi 2 karena dia pangkatnya 2x2. Dengan kontras penentunya AB kuadrat karena di sini AB kuadratnya akan kita baurkan. Untuk model linear tersebut, kita masukkan pasangan X1 dan X2 dengan taraf 0, 1, 2. Ya, tadi yang sudah saya bilang, L-nya nanti akan berada di sekitarannya ini. Sehingga diperoleh pasangan 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, dan 22. Di sini kita lihat bahwa di sini hanya ada 2 faktor ya. Ada X1 dan X2, X1, X2 atau A dan B. Tapi dia punya sampai 0, 1, ada yang 2. Ya, artinya dia punya 3 taraf, tapi dia punya hanya punya 2 faktor. Jadi kita bisa peroleh ketika kita punya kombinasi, kita menggunakan kombinasi 00, lalu kita masukkan ke L-nya, maka akan bernilai 0 tambah 2 kali 0, sehingga akan bernilai L-nya akan bernilai 0, 1, 0, L-nya akan bernilai 1. Ketika kita masukkan satunya ke X1, ditambah 2 kali 0 adalah 0, berarti 1 plus 0 adalah 1. Lalu 2 kita akan mendapat L sebesar 6, karena 2, X1 jadi 2, dan 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 2 adalah 6, sehingga kita dapat L-nya adalah 6, dimana kita di sini menggunakan taraf faktornya adalah 3, sehingga kita akan membaginya menjadi modul 3. Jadi bukan modul 2 lagi, tapi karena kita menggunakan taraf faktornya adalah 3, jadi kita menggunakan modul 3. Nah, dimana 6 dibagi 3 itu sama dengan 6 dibagi 3 itu tidak bersisa, tidak ada sisanya, maka kita L-nya masuk ke L0. Coba kita cari, diperoleh 3 blok sebagai berikut. Ada blok 1 di mana L-nya sama dengan 0, blok 2 L-nya sama dengan 1, dan blok 3 L-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat yang 00 itu masuknya ke L0, benar gak? 00 masuknya ke L0. Terus yang L sama dengan 1 itu ada
10 nih, 10 ini L nya sebenarnya 1 0 maksudnya 1 0 benar masuk ke sini. Kalau yang bernilai 2 2 sama 0, coba kita masukin ke persamaan. 2 sama 0, X satunya sama dengan 2, X 2 nya sama dengan 0, maka L nya bernilai 2 plus 0, yaitu 2. Nah, berarti benar. Selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.